Iso Oh iya. piye to Iya, sampean maaf. ki, Kok iso Iya, Bu Miss maaf Yuni? maaf. Nggak apa-apa, Maaf maaf. nggak apa-apa. Guyon, nyantai Jawa aja. Jawa Jawa, Jangan dari pakai Jawa. Jawa, soalnya ini penontonnya ada yang dari Papua. Nanti kalau Oh, dari Papua nanti kebingungan, iya. menelaah Iya, ntar salah paham, bener nggak? iya benar. Kalau saya kaget di telepon itu karena saya tidak butuh nama panggilan ya. Tapi lek sampean Iya. tiba-tiba telepon saya ngomong piye mau? Bu Wizuni. Lah ya Bu Miss Yuni ngono kuwi. Kecantikan saya nanti hilang, luntur loh Pak nanti Pak. Iya. Ya wes, Iya, gimana iya, Pak? iya. Gimana ada yang bisa dibanting? Duh, Waduh, kalau dibanding ya repot. waduh iki Mau konsultasi. oke konsultasi tentang apa ini Bapak Mas? Ayo kowe, Bapak Mas. Mas, Iya, lanjut. nah, ini aku punya temen pertama awal itu kronologinya ngajak kerjasama Heeh. bisnis. Nah, ternyata uang udah masuk semua ditagih, malah nggak ada tindak lanjut yang baik, Heeh. malah nantang-nantang kayak gitu. Terus? Lah ini orangnya kan di Taiwan. Kalau di Oke, WA kalau di WA itu nggak punya etika baik. siap. Uangnya 50. Mm-mm. Lah orang itu ini kalau pagi, sore, malam, terus sampai sekarang nggak ada tidak etika baik. Heeh. Mau minta tolong Gus Juni Siap. kalau bisa. Kalau bisa gimana? Data-datanya ada semua, identitas KTP, terus sama uang transferan itu ada semua. Oke, kalau boleh tahu nih, kenapa berbisnis? Apakah pernah bertemu dengan orang tersebut, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Posisimu ada di mana sekarang? Saya di Semarang, Karanganyar, Jumopolo. Oke, sampean ada di Semarang, terus si cewek itu ada di Taiwan. Iya. Bisnis apa kiranya membuat kamu ingin mentransferkan uangmu pada seorang yang tidak pernah kamu temu? Dulu pernah ketemu, dikenalin sama temen. Terus? Ini uang 10 juta jadi 12 juta gitu. Oh, Kayak duit beranak gitu. ya. Oh, duit anakan. Iya. Oh, dia itu menjalankan duit anakan, sampean tahu 10 juta Iya. jadi 12 juta. Oke, terus? Nah, terus tak transfer itu 25 juta, 10 juta. Dulu kan ada 70 juta yang dikembalikan itu 20 juta, yang 50 sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Bisa dihubungin tapi nggak direspon. Oke, terus? Nah ini kan keluarganya udah saya temuin tapi tidak ada etika baiknya, bukan urusan saya. Terus? Kalau saya sih, kalau dianya ada etika baik, ya nggak apa-apa. Soalnya ini udah keterlaluan. Kalau di WA nggak pernah bales, tapi kalau di telepon dipanggilan lain. Sebentar, sebelum saya mengarah kemana-mana, Ya, pacarmu apa bukan? Bukan ya, bukan pacar ya. ya, bukan, bukan. Oke, jadi saya rasa uang itu perempuan nih Mas ya. Karena kenapa? Kok bisa mana itu kan hanya perempuan yang bisa mana. Ternyata uang pun perempuan ya. Bahaya ini. Iya, Oke, iya, iya. nggak ada janjian mau dinikahi itu nggak ada ya. Nggak ada. Nggak Oke, ada. dan yang
yang nipu kamu itu orang Semarang juga? Bukan, orang Sragen. Jawa Tengah juga? Ya, Jawa Tengah, Sragen. Oke, nah ini bisnis. Aduh. Lah kenapa sampean nggak mencari temenmu yang kenalin itu? Dia ya juga ketipu. Kira-kira dua-duanya mau melaporkan tidak? Ini kalau dilaporkan, kalau di kepolisian kan orangnya nggak ada. Di luar negeri kan sulit kalau diungkap. Kayak gitu, misi Yuni. Mm-mm. Itu kan kalau saya kan udah telepon sama Pak Lurah sana, Mm. minta konsultasi gimana, klarifikasinya, nggak ada tindak lanjutnya. Soalnya rumahnya udah dijual, banyak kasus orang itu. Oke. Kalau boleh tahu Sragen mana alamat lengkapnya biar teman-teman lebih berhati-hati lagi, jangan sampai ketipu. Ya, ada. Ntar tak kirimin data-datanya semua, Mm. foto, KTP, uang transferan, itu sama cacat dia janji Mei sampai sekarang. Karena gini Setiap Mas, hari. kenapa gini? Satu hal, kalau secara pribadi saya itu tidak akan memviralkan tentang utang piutang. Dan kenapa sekarang saya itu ada pengacara yang mengurusin tentang penipuan ini, biar ada orang efek jera yang niatnya menipu biar pikir-pikir dulu. Karena itu Iya, sampean gabungkan beberapa orang yang iya, kena tipu, terus hubungi pengacara saya. Kenapa sih pengacara-pengacara di luar sana saya kurang pasti. Banyak sekali pengacara yang sudah ambil uang tapi tidak menangani. Itu iya, kasus-kasus seperti itu. Apakah bisa ditangani atau tidak? Ini ada beberapa laporan dari pengacara saya yang laporannya sudah selesai. Jadi mereka mau jalur apa? Karena kalau kita laporan ke polisi kan butuh ini, butuh itu. Tapi kalau pengacara yang menjalankan itu beda kan Mas? Powernya iya, kan beda. Karena pengacara sudah tahu di mana kalian mau dipidana atau kalian mau berdamai mengembalikan uang. iya, Itu yang sering dilakukan oleh pengacara saya. Eh, Kalau kasus penipuan tentang bisnis online, itu biasanya apapun yang ada itu akan disita dengan konsekuensinya kalian harus berbicara satu sama lain, mediasi, atau memang dipenjarakan. Oh, nggak bisa dipenjara? Nggak bisa. Bisa. Dia tetap akan iya, pulang ke Indonesia, kita tunggu, proses kita teruskan. iya, Tetap. Jadi kalau ada orang bilang bahwa di luar negeri, orangnya di luar negeri nggak bisa diproses, tidak. Selagi dia warga negara Indonesia, dilaporkan dan saat dia pulang, dia bisa diciduk. Orang biar nggak nyepelek, no Mas. Orang-orang itu iya, betul, nyepelekan karena ada di luar negeri, mereka melakukan penipuan seenaknya mereka sendiri. Bener nggak sih? iya, betul, betul. Jadi menurut pendapatku, sampean sekarang gabungkan dengan teman-temanmu, tak kasih nomor teleponnya pengacaraku, dan ingat bahwa saya itu tidak menangani tentang kasus penipuan, tentang uang Iya, beneran sih. iya, Jadi iya, itu saya akan serahkan pada pengacara saya. Karena secara teknisi untuk di Indonesia saya itu lemah, saya tidak punya pengalaman. Jadi saya kasihkan nomor pengacara saya, tolong hubungi dan iya, konsultasi langsung dengan pengacara saya. iya, Oke, iya, iya, buktinya jangan sampai hilang ya. iya, enggak. Ini Hmm. soalnya itu kan uang saya ngadain surat tanah. Mm-mm. Kan awalnya kan dia tahu uang apa surat tanah sertifikat tak masukin ke BPR 50 juta kan buat modal dia. Mm-mm. Gini kayak itu loh, kayak lincah itu kalau ngomong itu. Mm-mm. Tertarik lah, bilangnya kayak gitu terus lah, ternyata dianya langsung diem. Ya karena penipu itu Udah, kan ngomongnya lihai, halus, lembut, Mas. Kalau saya kan ngomongnya arogan, tapi saya tidak akan ada tipu-tipu gitu loh. Kalau iya iya, iya, enggak. iya, Tapi penipu betul. tidak, Mas. Penipu itu ngomongnya bahasanya halus karena mereka sudah terbiasa menjadi roh halus. Sementara saya tidak. Saya katakan itu. Jadi Ya bukan betul. masalah ilmu apapun. Karena kalian itu tidak mau menerima kenyataan. Saya mengatakan dengan keras dikiranya saya arogan. Bukan. Agar Oh, iya, kalian itu berpikir.
pacar online, bisnis online, kok percaya? Sampean wedokno tak cekel rambut tak jentus nih, Mas. Saking sampean lanang. Lho piye to? Lho lek saya tuh ngomongnya apa adanya, karena yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus karena lincahnya ngomong itu Lincah. tadi, ya. Betul. Kalau saya suka ya silakan, nggak suka ya skip wong. Channel YouTube itu bukan cuman saya satu orang. Kalau kalian merasa saya arogan ya boleh pindah, cari yang lembut-lembut, bener nggak? Betul, Nah, betul, saya betul. nggak maksain wong channel ini memang channel ra jelas kok, bener nggak? Nah, sekarang sampean tak kasih nomor pengacara saya, hubungi dia, dia dia kayaknya 24 jam sih. Kalau kasus-kasus kayak gini, sampean kirim semua surat-suratnya, kronologinya, ceritakan. Ya, Oke? Wes, siap. matur nembah nuwun ya, Mas, ya. Nggih, Terima siap. kasih. Teman-teman, karena gini loh, yang tulus awalnya itu pasti nekek di belakangnya, nyendat di belakangnya. Sama kayak telo gitu. Omongannya manis tapi nyereti. Bener nggak? Karena itu jangan mudah tertipu. Mana ada uang 1 juta iso meteng loro. Kembar. Uang 1 juta bisa mana 2 juta jadi 12 juta. Duit 10 juta mana 12 juta. Mana 10 juta mana 12 juta. Lah penakmen itu duit itu atau wanita seperti saya brodolan anak. Ya itulah investasi bodong. Kalau kalian tak ajak berbicara secara logika nggak masuk. Karena kalian selalu melabeli saya dengan kata-kata arogan. Benar nggak sih? Ya karena itu label diberikan sama orang-orang yang menentang apa ya, edukasi yang saya berikan. Jadi tiba-tiba orang datang, ini si arogan, ini sengkuni, ini ya itu caranya penipu untuk meneror mental saya. Saya nggak masalah, karena memang ini saya. Saya tidak bisa menjadi orang baik-baik, pura-pura baik. Terus habis itu nekek. Oh enggak, saya enggak kayak gitu. Silakan tonton channel saya, nggak suka skip. Dan saya tidak pernah menyindir siapapun. Apa yang saya katakan itu berdasarkan fakta. Kalau kalian tersindir ya silakan. Seperti sepatunya Cinderella. Saya naruh itu sepatu. Tapi kalau kamu tersinggung, kamu baper, berarti cocok buat kamu. Ya ambilin, pakaian. Karena saya tidak pernah ingin menyindir siapapun. Dalam konten saya tidak ingin menyindir siapapun. Tapi kalau kamu kamu merasa, ya udah pakaian kata-kata saya itu. Kalau kamu merasa tersindir. Saya menceritakan ini secara global. Miss, kalau ilegal ke Hongkong gimana lu? Maksudnya ilegal di Hongkong ya di penjara, Mbak. Mau ilegal di Hongkong gimana? Ya di penjara, no. Jadi sekali lagi, berhati-hati teman-teman. Berhati-hati sekali dengan cara-cara orang yang ngomongnya tulus-tulus. Mereka itu modus. Hidup hari gini kok masih ada yang tulus. Mendingan ngomong jebret-jebret, iyo ora-ora. Rasa nengali yo. Wes. Daripada gue ngomong